Oh iya, bagaimana dengan proyek yang sudah dijalankan oleh perusahaan kita? Sepertinya proyek berjalan dengan lancar. Menurutmu, berapa persen keberhasilan perusahaan kita dapat dalam proyek tersebut? Sepertinya persentase keberhasilan proyek perusahaan kita adalah 65%. Kenapa begitu? Mungkin karena sekretaris perusahaan kita belum terlalu memahami tentang apa itu transmisi data. Kamu benar, karena seharusnya sekretaris kita paham tentang transmisi data, karena dialah yang menjalankan proyek tersebut. Selamat siang Bu Asmi, bisakah Anda menjelaskan tentang transmisi data? Saya perlu memahami konsep ini untuk proyek perusahaan. Tentu saja, saya akan menjelaskan kepada Anda apa itu transmisi data. Jadi, transmisi data adalah proses pengiriman data dari satu tempat ke tempat lain melalui saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini bisa melibatkan penggunaan kabel, gelombang radio, atau bahkan sinyal optik. Apa yang membuat transmisi data penting dalam proyek kita? Baik, saya akan menjelaskan kenapa transmisi data itu penting bagi proyek yang sedang kita jalankan. Jadi, transmisi data yang efisien memastikan bahwa informasi yang dikirimkan tepat waktu dan dengan akurasi yang tinggi. Ini merupakan tulang punggung untuk komunikasi yang lancar dan efektif dalam proyek apapun. Bagaimana kita bisa memastikan keamanan transmisi data kita? Untuk membuktikan keamanan transmisi data, kita dapat menggunakan enkripsi dan protokol keamanan, seperti VPN dapat membantu melindungi informasi sensitif dari kebocoran atau serangan. Apakah transmisi data nirkabel sama amannya dengan yang kabel? Tentu saja berbeda. Transmisi data nirkabel lebih rentan terhadap intersepsi. Namun, dengan langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti penggunaan sandi yang kuat, kita dapat mengurangi resiko keamanan tersebut. Lalu bagaimana mengenai karakteristik transmisi data? Pertanyaan yang bagus. Jadi karakteristik transmisi data bergantung pada dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog dan digital. Bayangkan saja, analog seperti rekaman vinyl jadul dan digital sebagai file MP3 yang keren dan berkualitas tinggi. Mohon maaf, bisakah Ibu menjelaskan lebih spesifik benefit transmisi data? Sepertinya saya dan anggota yang lain belum terlalu paham. Baiklah, saya akan menjelaskan ulang tentang transmisi data. Kita punya 3 hal besar untuk didiskusikan. Pertama, kami memiliki bandwidth atau kecepatan dalam mengirimkan sebuah data. Yang kedua, kami memiliki latensi atau penundaan dalam transmisi data. Latensi yang lebih rendah berarti komunikasi yang lebih cepat. Yang ketiga, kami memiliki keandalan. Keandalan memastikan bahwa data Anda tiba secara akurat dan utuh. Lalu, bagaimana metode transmisi data? Untuk metode transmisi data ini, ada 2 cara utama yang terjadi, yaitu transmisi seri seperti mengirimkan bit satu demi satu, sedangkan transmisi data paralel mengirimkan banyak bit secara bersamaan. Mungkin itu saja pembahasan rapat kita pada siang hari ini. Saya rasa semuanya sudah paham tentang transmisi data. Sampai bertemu di rapat selanjutnya.